Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriana Rosebrianti dengan NIM 555219040. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial pengoperasian aplikasi Mayop, yaitu menginput data transaksi. Nah, kemarin kita sudah membuat data perusahaan baru, akun-akun serta saldo awal neraca dari PD Pelangi. Nah, file tersebut akan kita gunakan untuk kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menginput transaksi-transaksi yang ada di PD Pelangi. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Mayopnya. Kita pilih open karena kita sudah punya data awalnya karena sudah dibuat kemarin. Open, pilih ke opsi yang ketiga, continue, oke, no. Oke, sebentar. Oke, di sini kita masuk ke transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama yaitu bukti pengeluaran kas atas pembayaran gaji karyawan karena berhubungan dengan kas. Maka kita pilih fitur banking, spend money karena kita akan mengeluarkan kas. Tax inclusive-nya jangan lupa di unchecklist ya, checklistnya dihapus. Kita pilih cash in bank di pay from account. Isi cek nomor, tanggal dan juga amount-nya sesuai dengan yang ada di faktur. Oke, ini memonya boleh kita isi pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, karena ini pembayaran gaji untuk bulan November, berarti kalau di bulan Desember masuknya menjadi utang beban. Oke, kita pilih akunnya utang beban, expense payable, tab sampai out of balance-nya 0. Kalau sudah kita record. Lanjut ke transaksi yang kedua, voucher kas kecil masih berhubungan dengan kas. Pilih fitur banking lalu spend money. Bedanya di pay from account-nya kita pilih petty cash karena ini voucher kas kecil. Oke, isi cek nomor, tanggal dan juga amount-nya sesuai dengan yang ada di transaksi. Oke, pembayaran iklan. Nah, karena ini terjadinya di bulan Desember, berarti masuk ke beban iklan. Oke, kalau sudah cek dulu atau balance-nya, kalau sudah no kita record. Oke, ini kita cancel. Lanjut ke transaksi yang ketiga, bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur. Berarti kita menerima pelunasan piutang dari customer berhubungan dengan penjualan, maka kita pilih fitur sales, receive payments karena kita menerima uang atau pelunasan piutang. Pilih customernya Tekno Komputer, amount-nya 34.100.000. Payment metode-nya kita pilih yang cek. Jadinya kita isi BKM 12/1 atau bukti kas masuk tanggal 3 bulan 12 2020. Oke, tab sampai auto balance-nya 0. Kalau sudah kita record. Lanjut ke transaksi yang keempat, voucher kas kecil sama banking spend money. Pilih pay from account-nya jadi petty cash. Isi cek di 12/2 4 Desember 2020 sejumlah 975.000. Memonya kita isi dengan pembayaran listrik dan telepon di bulan November. Nah, baik lagi karena pembayarannya untuk bulan November dan sekarang bulan Desember masuknya ke beban utang. Berarti akunnya expense payable. Oke, kalau sudah record out of balance-nya 0. Lanjut ke transaksi yang kelima, ini kita cancel. Ini merupakan faktur penjualan karena yang mengeluarkan faktur adalah PD Pelangi. Nah, kalau penjualan kita pilih fitur sales, enter sales karena kita akan menginput transaksi penjualan baru. Tax inclusive-nya jangan lupa dihapus centangnya, kita pilih customer jadi trans komputer. Terms-nya kita pilih in a given of days per N30. Oke. Ini layout-nya jangan lupa diubah menjadi item. Invoice-nya F12 atau faktur 12 pertama di bulan tanggal 6
2020. Oke. Ini isi ship, item number, description, dan juga price sesuai dengan faktur penjualan yang ada. Oke, ini kita isi 9. Sejumlah 18 juta. Maaf, 18 juta. 7. Sejumlah 14 juta. Nah, ini kita lihat balance dunia kalau sesuai jumlahnya dengan yang ada di faktur penjualan, maka itu sudah benar. Kita record. Kita cancel. Lanjut ke transaksi yang ke-6, nota kredit atau retur penjualan. Berarti barangnya dikembalikan lagi ke PD Pelangi. Berhubungan dengan penjualan, kita pilih sales, enter sales. Jangan lupa layoutnya diubah menjadi item sudah. Kita pilih customer-nya Transkomputer. Ini termnya in a given of days, 30 hari. Nah, karena ini nota, sebentar, kita isi dulu invoice-nya. Tanggal 7 Desember. Nah, karena ini retur penjualan, barang yang dikembalikan, berarti kita tambahkan minus di kuantitinya. Oke, ini sejumlah 18 juta. Oke, sama. Ini minus 1. Sejumlah 14 juta. Nah, ini karena ini retur penjualan, detail di item number kita ubah dari sales atau penjualan menjadi sales return atau return penjualan. Sama. Ini juga kita ubah menjadi sales return. Oke, kalau udah kita lihat balance due-nya sama dengan yang sejumlah di nota kreditnya. Kalau sudah kita record. Nah, di sini ada tambahannya. Kalau untuk nota kredit kita klik register, return and credits, apply to sell. Nah, ini isi NK 12/1 tanggal 7 bulan Desember 2020. Nah, ini kan untuk tanggal 6 Desember ya. Di sini ada tanggal 29 November dan juga tanggal 6 Desember. Nah, kursornya kita klik di tanggal 6 Desember di amount applied-nya. Lalu kita tap sampai out of balance-nya 0. Kalau sudah, kita record. Close, cancel. Lanjut ke transaksi yang ke-7, bukti pengeluaran kas atas pelunasan faktur dari supplier. Berarti ini kita membayar hutang atas pembelian barang, berarti berpengaruh kepada pembelian. Kita pilih fitur purchase, pembelian, pay bills karena kita akan membayar hutang kita. Kita pilih supplier kita Makmur Jaya. Ceknya BKK atau bukti kas keluar strip 12/2 tanggal 9 Desember 2020. Amount-nya sejumlah 23.100.000. Oke. Tap sampai out of balance-nya 0. Kalau sudah, kita record. Oke, lanjut ke transaksi yang ke-8, yaitu faktur pembelian karena dikeluarkan oleh PT Lodan. Karena berhubungan dengan pembelian, kita pilih fitur purchase, enter purchase karena kita akan menginput faktur pembelian baru. Tax inklusifnya jangan lupa di unchecklist, kita pilih suppliernya yaitu PT Lodan. Layoutnya kita ubah dulu menjadi item. Nah, terminnya N/30 kita pilih in a given of days, 30 hari, balance due days-nya oke. Nah, purchase-nya F05 tanggal 10 Desember 2020. Sama, isi sesuai dengan yang ada di faktur pembelian. Oke, sejumlah 16 juta. Sejumlah 12.500.000. Nah, ini kita lihat dulu ya, 330.100.000 rupiah. Balance due-nya sama ya dengan faktur pembelian. Kalau sudah, kita record. Nah, ini pilih no. Cancel. Lanjut ke transaksi yang 9, bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur. Berarti kita menerima pembayaran piutang dari customer. Kita pilih sales. Kita pilih receive payment karena kita mendapat
pelunasan piutang, kita pilih customer-nya Transkomputer, amount-nya sebesar 231 juta. Oke, ini pilih payment method-nya, pilih cek. BKM atau bukti kas masuk, strip 2, tanggal 12 Desember 2020. Nah, ini kan untuk tanggal 6 Desember, maka kursornya kita klik di tanggal 6 Desember. Ini kan ada tanggal 29 November dan 6 Desember. Di sini kita klik sampai out of balance-nya 0. Oke, record, cancel. Lanjut ke transaksi yang 10, yaitu nota kontan, pembelian secara tunai. Kita pilih fitur sales, enter sales. Oke, di sini karena kartu piutangnya belum ada, maka kita buat lagi kartu piutang penjualan tunai untuk pembelian, maksudnya C005. Oke, ini kita oke. Nah, kita pilih yang penjualan tunai customernya karena dibeli secara tunai. Oke, ini terminnya COD sama ya. Isi KN01 tanggal 13 Desember 2020. Oke, ini isi 7 sejumlah 18 juta. Isi 8 sejumlah 14.500.000. Nah, karena tadi sebelumnya ada sales return atau return penjualan, ini kita ubah detail item number-nya menjadi sales kembali karena ini kan penjualan ya, penjualan tunai. Ini juga kita ubah. Oke, nah kita lihat balance due-nya sama dengan jumlah yang ada di nota kontan 266.200.000 kalau sudah kita record. Oke, cancel dulu. Nah, kita pilih yang transaction journal untuk yang penjualan khusus, yang penjualan tunai ya. 01/2020. Ini kita ubah dulu tanggalnya 31 Desember 2020. Nah, oke. Nah, kita cari yang penjualan tunai. Kita cari yang penjualan tunai. Oke, ini kita klik yang payment. Nah, ini amount receive-nya sebesar 266.200.000 rupiah. Nah, payment method-nya kita pilih yang cash karena penjualan tunai ya. Terus KN01 tanggal 13 Desember 2020. Oke, tab sampai atau balance-nya 0 kalau sudah record. Oke, ini cancel, ini close, boleh di close aja. Oke, lanjut ke transaksi yang ke-11, yaitu faktur penjualan ya, karena yang mengeluarkan fakturnya adalah PD Pelangi. Kita pilih sama sales, enter sales seperti tadi. Kita pilih Teknokomputer sebagai customernya. Nah, ini termsnya menjadi, di sini kan termin 2/10/30, artinya kita akan dapat diskon sebanyak 2% ketika pembayaran dilakukan kurang dari 10 hari. Ini given of days, 10 hari, balance due-nya 32%. Oke, nah, ini F12/2 tanggal 18 Desember 2020. Tanggal 6 sejumlah 18.500.000. Ini 4 sejumlah 15 juta. Oke, kita cek lagi. Nah, ini kita lihat balance due-nya kalau sudah sama dengan yang ada di faktur penjualan, maka itu sudah betul, kita klik record. Oke, cancel. Lanjut ke dokumen transaksi yang ke-12, itu voucher bukti pengeluaran kas.
ini berhubungan dengan kas, kita pilih fitur banking, spend money. Mohon maaf, ini bukti pengeluaran kas. Kita lihat dulu untuk apa, untuk pelunasan faktur per tanggal 10 Desember, berarti kita membayar utang kepada PT Lodan. Kita pilih fitur purchase, pay bills karena kita akan membayar utang, pilih PT Lodan. Ceknya BKK atau bukti kas keluar tanggal 19 Desember, amount-nya sebesar 286 juta. Oke, di sini karena untuk tanggal 10 Desember berarti kita arahkan kursor kita ke 10 Desember di sini ya. Tap sampai auto balance-nya 0. Oke, kalau sudah lanjut ke transaksi yang ke-13, voucher kas kecil sama kayak awal banking spend money, kita pilih petty cash, kita pilih petty cash. Oke. P12/3 tanggal 20 Desember 2020, amount yang sebesar 800.000. Oke, di sini boleh pengambilan uang untuk pribadi. Nah, akunnya kita pilih Andrian Drawing atau Prive ya. Andrian Drawings. Oke, ini. Oke, kita lihat auto balance-nya udah 0 kalau sudah kita record. Lanjut ke dokumen 14, bukti pengeluaran kas atas pembayaran angsuran bulanan pinjaman. Berarti pengeluaran biasa, banking, spend money. Kita pilih cash in bank. Lalu ceknya bukti kas keluar 12/4 tanggal 24 Desember 2020 sejumlah 19 juta. Oke, akunnya ada dua. Yang pertama akun Bank Permata Loan sejumlah 16 juta. Dan akun yang kedua adalah interest expense. Karena ada bunga ya, ditambah bunga. Oke, kalau sudah auto balance-nya 0, kita record. Lanjut ke transaksi yang terakhir, yaitu faktur pembelian karena dikeluarkan oleh CV Setia Abadi. Kita pilih purchase, enter purchase sama. Seperti sebelumnya, kita pilih CV Setia Abadi. Terminnya kita ubah menjadi in a given of days. Balance-nya 30. Oke. Ini menjadi F06 tanggal 26 Desember 2020. Dealnya menjadi kuantitasnya menjadi 16.400.000. Ini 11 12.400.000. Oke. Kalau sudah, kita lihat apakah sama balance dulunya 366.520.000 rupiah. Kalau sudah, kita record, kita pilih no. Oke, kita cancel. Oke, ini sebetulnya sudah selesai untuk penginputan transaksi. Nah, sekarang kita ingin cek trial balance-nya. Kita pilih accounts, report, kita pilih trial balance, display. Nah, kita cek trial balance-nya dari mulai cash in bank, petty cash, sampai totalnya. Oke, kita close. Kalau misalnya kita ingin lihat jurnal atas transaksi yang sudah kita masukkan tadi, bisa di sini. Tuh, ini bisa terlihat semua jurnal ya. Dari pengeluaran kas, pemasukan kas, penjualan, pembelian, dan juga persediaan. Oke, kalau misalkan kita ingin cek nih, data kita apakah sudah betul atau belum, apakah ada masalah atau tidak, pilih yang company data auditor, next, lalu run review. Ini checklist semua, alhamdulillah kita run review lagi, alhamdulillah checklist semua, dan berarti data kita tidak ada masalah. Oke. Ini kalau kita keluar dari aplikasinya, Firma Report no. Oke, sekian tutorial
pengoperasian aplikasi Mayop. Yang kedua yaitu menginput data transaksi. Saya Afrina Sewerianti dengan NIM 555219040 sudah menyelesaikan tugas kedua dari praktikum pengolahan data berbasis komputer kelas A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.